Rekomendasi film Kungfu Gun terbaik. Kungfu Gun atau Gunfu menjadi sebuah istilah di industri film Hollywood yang populer dalam beberapa dekade terakhir. Dalam film, terdapat adegan aksi bela diri yang dipadukan dengan penggunaan senjata api yang menghasilkan koreografi pertarungan yang menarik. Dan inilah dia daftarnya. Salah satu daya tarik utama Equilibrium adalah pengenalan variasi Gunfu yang unik bernama Gun Kata. Film ini berlatar di masa depan distopia ketika emosi dilarang demi menjaga stabilitas masyarakat. Para pendeta Grammaton dilatih dalam seni bela diri berbasis perhitungan statistik, di mana mereka mempelajari pola geometris untuk memprediksi posisi musuh dan arah tembakan. Dengan pendekatan tersebut, setiap gerakan dirancang berdasarkan probabilitas, bukan sekedar refleks atau insting. Christian Bale tampil memukau sebagai John Preston, tokoh utama yang awalnya digambarkan kaku dan tanpa emosi. Namun di balik sikap dinginnya, ia bergerak dengan efisiensi luar biasa. Gun Kata memperlakukan pistol bukan hanya sebagai alat tembak, tetapi juga sebagai instrumen pertarungan jarak dekat. Senjata digunakan untuk memukul, menangkis, bahkan menyerang titik vital lawan. Setiap posisi tubuh disusun untuk meminimalkan paparan terhadap peluru balasan, menciptakan kombinasi antara presisi militer dan estetika koreografi yang simetris dan ritmis, menghadirkan nuansa dingin sekaligus mematikan. Visual yang bersih berpadu dengan gerakan terukur menjadikan adegan tersebut begitu melekat di ingatan penggemar aksi. Meski tak setenar film aksi lain, Equilibrium tetap dikenang sebagai salah satu interpretasi paling kreatif dalam memadukan senjata api dan seni bela diri ke dalam konsep yang orisinal dan berani. Jason Bourne sering disebut sebagai salah satu representasi terbaik Gunfu versi modern, meski pendekatannya lebih condong pada tactical combat realistis dibanding estetika penuh gaya seperti John Wick. Alih-alih menampilkan tarian peluru yang artistik, film ini mengedepankan aksi yang pragmatis, cepat, dan brutal. Pengaruhnya terhadap sinema aksi modern sangat besar, terutama dalam cara penggunaan senjata api pada jarak dekat yang terasa membumi dan efisien. Dalam film ini, senjata api kerap menjadi alat transisi dari pertarungan tangan kosong. Bagi Bourne, pistol, pena, atau bahkan buku dapat berubah menjadi senjata mematikan jika digunakan dengan strategi yang tepat. Saat harus menembak, ia melakukannya tanpa gerakan akrobatik, melainkan dengan presisi tinggi untuk melumpuhkan lawan dalam hitungan detik. Setiap aksi terasa spontan namun terlatih, mencerminkan latar belakangnya sebagai agen terlatih. Selain unggul dalam aspek tembak-menembak, film ini juga menampilkan elemen bela diri modern. Matt Damon diketahui mempelajari teknik seperti Krav Maga untuk memperkuat karakter Jason Bourne saat menghadapi para aset dan musuhnya. Meski begitu, penggunaan teknik shaky cam dan penyuntingan cepat yang ekstrim menuai kritik karena dianggap membuat adegan sulit diikuti. Film kungfu atau gunfu terbaik lainnya adalah The Matrix. Mungkin banyak dari yang tidak menduga jika film action sci-fi ikonik ini merupakan salah satu film dalam daftar. Ketika Wachowski bersaudara menggabungkan elemen cyberpunk dengan koreografi Hong Kong dari Yuen Woo-ping, maka kita bisa melihat film The Matrix. Film ini memperkenalkan konsep bullet time yang ikonik, memungkinkan penonton melihat lintasan peluru dalam gerakan lambat, sementara kamera berputar 360 derajat. Adegan ikonik tersebut menjadi salah satu evolusi digital dari gunfu klasik yang mengubah sejarah di industri perfilman. Karakter Neo tidak hanya bertarung dengan tangan kosong, dia mengunduh kemampuan bela diri langsung ke otaknya. Hasilnya adalah perpaduan unik di mana menembak bukan lagi soal menarik pelatuk, melainkan soal manipulasi ruang dan waktu. Adegan di lobi gedung menjadi sebuah standar tinggi bagaimana senjata otomatis bisa digunakan dalam koreografi yang sangat akrobatik dan simetris. Pengaruh The Matrix sangat masif karena filmnya berhasil menghadirkan elemen wuxia atau pendekar pedang Tiongkok ke dalam dunia sci-fi modern. Film ini juga secara tidak langsung mengubah persepsi dunia barat terhadap bagaimana sebuah film action seharusnya digarap. Perpaduan antara elemen action yang menarik dengan koreografi indah dan aksi bela diri yang menawan melahirkan sebuah film kungfu atau gunfu yang terbaik.
Para penonton dihadirkan pada sebuah hal yang memanjakan mata dan menghibur, serta memompa adrenalin. Kesuksesan John Wick membuktikan bahwa gunfu masih relevan jika dieksekusi dengan serius dan disiplin. Tak heran jika sejumlah film blockbuster setelahnya mengadopsi formula serupa, meniru gaya pertarungan realistis yang memadukan seni bela diri dan senjata api secara efektif. Sempat dipandang sebagai subgenre yang kurang menjanjikan, konsep gunfu justru bangkit kembali lewat tangan Chad Stahelski. Dengan latar belakang sebagai stuntman, ia menghadirkan pendekatan yang lebih modern, realistis, dan presisi. Stahelski tidak sekedar menampilkan aksi tembak-menembak penuh gaya, tetapi merancang koreografi pertarungan yang taktis dan terukur, sehingga setiap gerakan terasa memiliki tujuan jelas. Untuk membentuk karakter utama yang meyakinkan, Keanu Reeves menjalani latihan intensif demi memerankan John Wick. Ia berlatih ribuan jam guna menguasai transisi mulus antara judo, jiu-jitsu, dan teknik menembak jarak dekat seperti center axis relock. Latihan tersebut tidak hanya berfokus pada koreografi, tetapi juga pada ketepatan tembakan, kecepatan reaksi, hingga teknik pengisian ulang magazin secara efisien. Bahkan, kemampuan menembaknya di dunia nyata sempat mendapat pengakuan dalam ajang kompetisi. Hasilnya, John Wick terasa bukan sekedar tokoh fiksi, melainkan figur yang hidup dan otentik. Detail kecil seperti cara menggenggam senjata, bergerak di ruang sempit, hingga melumpuhkan lawan dengan kombinasi bela diri dan pistol menjadikan setiap adegan tampak kredibel. Pendekatan ini kemudian menetapkan standar baru bagi film aksi modern. The Man from Nowhere menjadi salah satu bukti kuat kontribusi Korea Selatan dalam genre aksi modern. Banyak penonton menyebutnya sebagai versi Korea dari Leon the Professional karena sama-sama menyoroti hubungan emosional antara pria pembunuh profesional dan seorang anak kecil. Film ini berfokus pada Cha Tae-sik, mantan agen rahasia yang memilih hidup menyendiri dan tertutup dari dunia luar. Meski tampak tenang dan pendiam, ada aura kelam yang menyelimuti dirinya, seolah menyimpan kemampuan mematikan yang siap dilepaskan kapan saja. Alur cerita dikembangkan secara perlahan di awal, membangun latar dan kedekatan emosional antar karakter. Namun, ketika konflik mencapai titik didih, film ini berubah drastis menjadi sajian aksi yang intens dan tanpa kompromi. Adegan gunfu dan pertarungan jarak dekat ditampilkan dengan gaya realistis yang brutal. Tae-sik bertarung menggunakan teknik militer yang efisien, dingin, dan langsung mengincar titik lemah lawan. Gerakannya tidak dipenuhi atraksi akrobatik, melainkan strategi taktis yang cepat dan mematikan. Puncaknya hadir dalam pertarungan di ruang sempit yang memadukan tembakan pistol dan permainan pisau dengan presisi tinggi. Kontras antara emosi yang terpendam dan ledakan kekerasan membuat film ini terasa epik sekaligus menyentuh. Hubungan Tae-sik dengan gadis kecil yang ia lindungi memberi bobot moral pada setiap aksi. Bahkan, Chad Stahelski mengakui film ini menginspirasi penciptaan John Wick.